Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu pemetaan di dalam grup yang dikenal dengan istilah homomorfisme grup. Oke, kita masuk pada definisinya. Misalkan G dan H adalah sebuah grup, di mana G adalah grup dengan operasi biner bintang, sedangkan H adalah grup dengan operasi biner pagar. Operasi biner bintang dan operasi biner pagar di sini boleh sama. Begitu juga dengan himpunan penyusunnya, yaitu G dan H juga boleh sama. Sekarang misalkan pula ada sebuah relasi θ, di mana relasi θ ini adalah sebuah pemetaan yang menghubungkan dari grup G ke grup H. Nah, relasi θ ini kita sebut sebagai homomorfisme grup dari G ke H jika setiap kali kita mengambil X dan Y di dalam G akan selalu dipenuhi kondisi sebagai berikut. Kondisi yang seperti apa? Nilai dari θ X bintang Y bernilai sama dengan nilai dari θ X pagar θ Y. Teman-teman ingat kembali, bintang di sini adalah operasi biner pada grup yang pertama, sedangkan pagar adalah operasi biner pada grup yang kedua. Jika θ dikatakan homomorfisme grup, maka setiap kali kita mengambil X dan Y di himpunan yang pertama, yaitu G, akan selalu dapat dipenuhi kondisi θ X bintang Y sama dengan θ X pagar θ Y. Oke, dari definisi kita dapat menyimpulkan beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuktikan apakah suatu θ ini termasuk kategori homomorfisme atau tidak. Langkah yang pertama adalah harus kita buktikan bahwasanya θ bersifat tertutup di kodomain. Langkah yang kedua, harus kita dapat buktikan bahwa untuk setiap kali X dan Y diambil dari G akan selalu berlaku implikasi pemetaan, yaitu jika X sama dengan Y akan berakibat nilai θ X sama dengan nilai dari θ Y. Langkah yang terakhir dari pembuktian homomorfisme adalah harus kita buktikan bahwa setiap kali kita mengambil X dan Y di dalam G akan selalu berlaku persamaan dari homomorfisme, yaitu θ X bintang Y bernilai sama dengan θ X pagar θ Y, di mana bintang di sini adalah operasi biner yang pertama dan pagar di sini adalah operasi biner yang kedua. Nah, ternyata homomorfisme itu memiliki banyak sekali jenis. Ada sekitar 5 jenis dan pada video kali ini hanya akan saya jelaskan 3 macam jenis dari homomorfisme. Untuk jenis homomorfisme yang pertama, kita namakan monomorfisme. Monomorfisme sendiri adalah homomorfisme grup yang bersifat injektif. Jenis homomorfisme yang kedua adalah epimorfisme, di mana definisi dari epimorfisme adalah homomorfisme grup yang bersifat surjektif. Jenis homomorfisme yang ketiga adalah endomorfisme. Nah, definisi dari endomorfisme ini adalah homomorfisme dari grup G ke grup G sendiri. Berdasarkan definisi tadi, dapat kita simpulkan langkah-langkah untuk membuktikan apakah suatu θ itu adalah sebuah monomorfisme. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa θ adalah sebuah pemetaan. Teman-teman sudah tahu bahwa langkah untuk membuktikan pemetaan terdiri dari 2 langkah lagi, yaitu buktikan bahwa θ-nya ini tertutup, kemudian buktikan bahwa θ memenuhi implikasi pemetaan. Setelah itu, buktikan bahwasanya θ adalah homomorfisme. Dan yang terakhir, periksa dan buktikan bahwasanya θ adalah homomorfisme injektif. Kalau sudah diperoleh langkah dari ketiga ini terpenuhi, maka dapat kita pastikan bahwa θ-nya adalah sebuah homomorfisme. Berikutnya, untuk membuktikan apakah θ adalah sebuah epimorfisme, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwasanya θ adalah sebuah pemetaan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, untuk langkah 1 ini kita pecah lagi menjadi 2 langkah ya. Jadi, kita buktikan dulu θ-nya ini bersifat tertutup di kodomain, kemudian θ-nya ini memenuhi implikasi dari pemetaan.
Untuk langkah yang kedua, kita buktikan bahwasanya theta adalah sebuah homomorfisme. Dan yang terakhir, kita buktikan bahwasanya theta ini adalah homomorfisme yang surjektif. Jika ketiga syarat ini telah terpenuhi, maka dapat kita pastikan bahwasanya theta adalah sebuah epimorfisme. Berikutnya, untuk membuktikan apakah suatu theta itu adalah sebuah endomorfisme, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memastikan bahwa domain dan kodomain dari theta itu terdiri dari grup yang sama. Berikutnya, kita buktikan bahwa theta adalah sebuah pemetaan. Dan yang terakhir, kita buktikan bahwasanya theta adalah sebuah homomorfisme. Jika ketiga langkah ini telah terpenuhi, maka dapat kita pastikan bahwasanya theta adalah sebuah endomorfisme. Oke, untuk mengasah kemampuan kalian, silakan catat dan coba kerjakan soal-soal berikut. Jika dalam mengerjakan soal nanti kalian menemukan kesulitan, silahkan tonton video kami selanjutnya ya. Oke, sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Terima kasih.